kita beribadah, kita sungguh sebagai anaknya Ibu kita merasakan, telah mengecap, telah melihat dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Ucaplah dari sangat terpuji. Haleluya. Puji Tuhan, selamat kita bertemu di dalam
ibadah hari Minggu 14 Februari 2021. Bersyukur kita masih dapat menghirup udara yang baik, diberi kesehatan oleh Tuhan, terlebih sukacita, damai dan sejahtera. Kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini tanpa berlambat-lambat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Di dalam kami mau dan hendak dengarkan firman-Mu. Engkau jamah hati kami masing-masing, dan kiranya Allah Roh Kudus beserta dengan pembacaan kami, pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mengulang firman Tuhan di dalam tanggal 24 Januari yang kita telah bahas, yaitu tentang hal berbakti, bagaimana pentingnya hal berbakti itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada janji yang luar biasa. Janji Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Baiklah, kita mengulang kembali, kita akan baca firman ini bersama-sama. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya baca untuk saudara, tidak keberatan saudara kembali membacakan firman ini dari rumah. Tetapi kamu, saya ulang, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu, roti makananmu, dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Artinya yang pertama adalah ada jaminan makanan, minuman yang tersedia buat saudara dan saya, atau kebutuhan pokok kita, pakaian, sebutkanlah itu. Tuhan jamin itu. Ya. Arti yang kedua adalah, bila kita memperhatikan ibadah, atau kita menghormati hal berbakti itu, maka kita dijauhkan dari segala penyakit. Dan penyakit itu masih ada sampai sekarang ini. Teman-teman kami di kantor yang seangkatan kami, kalau saya hitung sampai sekarang, hari ini baru dapat lagi WA, hampir 8 orang, seumuran kami tentunya, bahkan ada yang lebih muda. Mungkin rencana Tuhan, tapi mereka kebanyakan dari teman-teman lain. Satu hal, perhatikan bagaimana Allah sangat memperhatikan kesehatan saudara dan saya, asal kita tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Dan ada lagi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pengertian berbakti dalam bahasa Yunani yang telah kita bahas adalah, yang pertama, terbaca afat. Ejaannya adalah afat. Artinya berbakti, beribadah, melayani. Ayatnya dalam Keluaran 3 ayat 12. Kita telah bahas. Kita cepat saja. Hari ini 14 Februari kita masuk kepada arti yang kedua. Sebetulnya ada 3 arti, tapi kita bisa bahas itu berulang karena firman Tuhan itu dalam dan mempunyai arti yang
luas sekali. Ya. Arti yang kedua adalah berbunyi yare, arti atau kita baca dengan yare. Yare sendiri punya dua arti, saudara. Yang pertama adalah tunduk. Tunduk kepada siapa? Atau takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah hormat. Hormat kepada siapa? Ya, hormat kepada Tuhan. Dua pengertian yang berbeda ini akan kita bahas hari ini, tetapi hanya satu, yaitu hormat. Hormat kepada siapa? Hormat kepada Tuhan. Tuhan Allah yang saudara dan saya sembah, Tuhan Allah yang tidak kelihatan, itu nomor satu. Sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Bentuk hormat kita adalah salah satunya, kita berhenti bekerja di hari yang ke-7. Hari ini, hari yang ke-7. Hari Minggu. Kenapa? Tuhan mau supaya kita memprioritaskan diri kita. Ibadah kita. Kita berbakti kepada Tuhan. Hari penghentian kita yang ke-7. Kita buka ayatnya. Di dalam Keluaran 35. Ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Senang bila kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang kedua. Keluaran 35 ayat yang kedua. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. 6 hari, koma. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Selanjutnya, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel, hormatilah pada hari yang ke-7. Saudara dan saya dapat lakukan apa saja sepanjang minggu ini. Apalagi kalau kita sekarang ada di rumah WFH, silakan. Lakukan apa saja pekerjaan Tuhan. Kalau saya lihat anak-anakku bekerja, seru mereka ya. Tetapi Tuhan minta hari yang ke-7 jangan berbuat apa-apa ya. Pengertian kudus artinya kita betul-betul memberi hari Minggu itu hari spesial untuk siapa? Untuk Tuhan. Berbakti dan penyembah Tuhan. Kita mungkin hanya 2 jam kalau kita offline, kalau kita datang. Tidak sampai mungkin. Tetapi kita hanya dalam online ini hanya mungkin tidak sampai 1 jam. Tapi pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hormat berikutnya dalam pengertian berbakti adalah kepada Tuhan. Inilah substansi firman Tuhan pada pagi hari ini. Hormat kepada orang tua kita atau orang yang terlihat. Hormat kepada orang tua yang masih ada tentunya. Hormat yang Tuhan sendiri ajarkan ya. Dalam Keluaran 20 ayat 12. Kita buka bersama-sama. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saudara sudah dapat? Saya bacakan buat saudara. Perikopnya adalah ke-10 firman. Ayat yang ke-12 katakan, Keluaran 20:12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sana koma. Lanjutnya adalah supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Haleluya. Tuhan menurunkan hukumnya yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hal menghormati saya ambil dari kehidupan sehari-hari saja ya.
menghormati orang tua, ya tentunya kepada mereka yang masih ada saat ini, ya. Memperhatikan orang tua, kita tidak bisa menghormati Allah sebelum kita mengasihi orang tua kita lebih dahulu. Saudara perhatikan ini, saya ulang sekali lagi. Saudara tidak bisa menghormati Allah sebelum saudara dan saya mengasihi atau menghormati orang tua kita terlebih dahulu. Bangsa Israel diajar begitu keras oleh Allah, ya. Bangsa Israel ada barang bangsa terpilih. Bagaimana Tuhan mau setiap keluarga diajar. Tuhan mau supaya setiap keluarga mengajar anak-anaknya menaruh hormat kepada Allah dan kepada orang tua, ayah dan ibu mereka. Sebab apa? Kalau ada hukum-hukum yang dilanggar, hukumannya apa? Mati. Kita baca dulu ayatnya, ya. Keluaran 21 ayat yang ke-15 dan 17. Keluaran 21 ayat yang ke-15 dan 17. Dua ayat saja. 15 dulu kita baca. Keluaran 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, saudara baca, pastilah ia dihukum mati. Jelas firman Tuhan di sini katakan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Saudara yang mendengar firman itu mungkin berkata, saya ingat-ingat saya pernah memukul ibu saya atau orang tua saya, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Ayat yang ke-17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Camkan ayat ini, Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Cuma mengutuk, cuma memukul. Maaf, bukan cuma, ya. Mengutuk dan memukul, dua hal yang menjadi kebencian Tuhan. Hukumannya mati. Mungkin sekarang saudara tidak memukul, saudara tidak mengutuk, karena saudara sekarang sudah diberkati Tuhan. Akan tetapi kata-kata saudara atau tindakan saudara sebagai anak membuat hati orang tua, ayah dan ibumu terpukul. Bertobatlah. Mungkin ada yang membela diri mengatakan, itu kan zaman Taurat, ya. Itu kan zaman perjanjian lama. Betul perjanjian lama, Keluaran ayatnya. Tapi kalau saudara anggap itu tidak berlaku, itu salah, ya. Dalam perjanjian baru dikatakan di dalam Matius 15 maksud saya, ayat yang ke-5 sampai 9. Kita baca saja ayat-ayatnya, ya, untuk menguatkan firman Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-5, perikopnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, ya. Ayat yang ke-15 kita baca. 5. Matius 15 ayat yang ke-5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Saudara, ya. Dengan demikian dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat yang ke-7. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya menjauh daripadaku. Ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita perhatikan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Kenapa? Karena mereka menganggap hamba Tuhan, mereka sebagai hamba Tuhan, mereka sudah bebas untuk tidak memelihara ayah dan ibu mereka. Karena mereka telah mengabdi kepada Allah yang lebih tinggi sifatnya. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, munafiklah kalian. Puji Tuhan, firman Tuhan tegas dan keras kepada kita, supaya kita terpelihara seperti bangsa Israel. Keras di awal, tidak apa-apa. Kita kembali kepada konteks firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ketiga. Efesus 6. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ketiga. Hai anak-anak, perhatikan baik, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Penegasan di ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ini janjinya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Bawa ke luar negeri, kasih mobil yang mewah, rumah yang baik, atau kebutuhan yang baik, tidak. Ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taat ini berlaku universal. Saya posisinya masih sebagai anak. Ya. Kelak bila kita menjadi orang tua, kita juga masih sebagai anak, karena kita orang tua kita masih hidup. Dan seterusnya demikian. Prinsipnya adalah bila kita masih ada orang tua, taatilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Efesus 6 ayat yang 1 sampai ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah, ya. Perintah yang penting tentunya. Seperti nyata dengan janji-janji ini. Supaya apa? Sekali lagi saya ulang. Berbahagia, supaya saya dan saudara berbahagia. Statusnya sebagai anak, ya. Dan panjang umurmu di bumi. Demikian pentingnya menaruh rasa hormat kepada orang tua, sampai Tuhan pun menulis dalam ke-10 firman-Nya. Maksud saya, dalam 10 hukum-Nya, di dalam firman Tuhan. Karena memang betul ada berkat-berkat yang tersedia buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Kalau seorang anak hormat kepada orang tuanya, bukan hanya kepada orang tuanya sendiri yang ingin membalas. Kalau anak saya menaruh hormat kepada saya, pulang menegur, pulang membawakan sesuatu, ya. Sebelum pulang hubungin dulu,
maaf saya pulang terlambat. Kenapa? Karena hujan mungkin, saya nggak bawa jas hujan, atau saya mampir kemana dulu. Itu rasa hormat, memberitahu orang tua. Saudara, ingat ini, bukan hanya orang tuanya, bukan hanya kami sendiri yang akan membalas kepada anak itu. Wah, dia memberkati, dia jadi berkat. Tetapi Tuhan akan membalas segala kebaikan, memberkati si anak itu sendiri. Tuhan pun menjadikan jaminan bahwa dirinya akan membalas dan memberkati si anak ini yang tahu menghormati dan mengasihi orang tuanya. Haleluya. Mungkin saat-saat ini orang tua tidak mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya. Pendidikankah, keuangankah, finansialkah, keterbatasan, ya. Tetapi ingat, Tuhan mampu, ya. Tuhan sanggup memberkati banyak jalan, dan berkat itu berkat yang berkenan kepada saudara. Berkat yang dari Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa. Jadi anak, janganlah melihat apakah orang tuamu nanti bisa memberkati atau bisa memberikan jalan keluar. Seringkali terjadi kalau orang tua punya kedudukan atau perusahaan, uang yang berlimpah tentunya, maka anak itu akan menjadi anak yang menurut. Mungkin hormat. Saya mau beritahu, itu semu. Ketika ujian itu datang, ketika kesulitan datang, maka dia akan berbalik. Kenapa? Tidak ada bekal atau pengajaran dari firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh bangsa Israel kepada anak-anaknya. Walaupun keras, tetapi ada yang diingat oleh anak-anaknya. Ini ada hukumannya, ini ada tata keramanya. Teman pemuda kami, beberapa kali dia suka bersaksi di waktu saya pemuda di Keramat. Dia adalah seorang office boy. Lebih seringnya tukang bikin kopi. Lebih kerennya dia fotokopi surat menyurat zaman dulu. Selebihnya dia disuruh-suruh beli makanan. Office boy. Tetapi Tuhan pakai orang ini. Dari kampung. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahasa Indonesianya aja belum lancar. Tapi dia rajin. Dia takut. Semua apa yang didapat dia kembalikan. Uang-uang apa semua dikembalikan. Dia bercerita. Naik pangkat. Naik pangkat lagi. Singkatnya, dia menjadi asisten sekretaris daripada direktur jenderal. Asisten sekretaris. Dia tidak mengatakan ijazahnya apa. Oke, katakanlah SMA. Seorang asisten sekretaris itu, kalau kelebihan pekerjaan dari sekretaris jatuhnya ke beliau. Tapi semuanya tuntas. Satu hari, sekretarisnya mengundurkan diri. Maka dicarilah pengumuman. Diumumkan, siapa yang berminat, hayo melamar. Banyak yang melamar. Dengan bahasa Inggris yang baik, apapun di pendidikan, sekretaris yang baik. Tetapi pilihan dirjen, dia mau ini anak. Jadilah dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Satu lagi kesaksian. Kalau ini masih keponakan saya, dia tidak pernah mengeluh ketika koordinator musik mengatakan, kamu main pagi di sini, malam di sini. Atau pernah pagi, siang, malam di satu pengembalaan yang sama. Dia pagi main,
5:30. Dia siang main di daerah Mall Anggrek sana, malamnya dia kembali ke pusat. 3 kali. Mengeluhkan dia? Tidak. Dia jalani, dia ikuti. Modalnya hanya nurut karena orang tuanya didik. Sekarang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Banyak contoh. Sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan sekalipun, orang tua, saudara dan saya, kita harus tetap menghormati orang tua dengan penuh cinta dan kesungguhan hati. Karena itu kehendak Tuhan, kehendak Allah kepada kita anak-anak yang masih punya orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, hormatilah mereka. Firman-Nya jelas menyatakan kepada kita, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, bukan orang tua. Setiap anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua akan hidup diberkati Tuhan, baik jasmaninya atau rohaninya. Jangan sekali-kali dah kurang ajar, apalagi hitung-hitungan. Ya. Kita nggak dapat membalas. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang tua kita nggak bisa. Kalau mau dihitung-hitung, nggak bisa. Kita nggak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Beberapa saat yang lalu, waktu hari ibu, anak-anak pemuda remaja memberikan setangkai bunga tanda hormat kepada orang tua yang masih ada. Datang mereka kepada orang tuanya, memberikan setangkai bunga tanda ucapan terima kasih. Emosional orang tuanya, menahan tetesan air mata, tanda ucapan syukur terima kasih. Mungkin acara itu bisa digagas lagi ya tahun ini, saudara, dan saya berdoa saja semoga ibadah offline dapat berlangsung kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulang, jangan sekali-sekali berlaku kurang ajar kepada orang tua. Hitung-hitungan kepada orang tua. Apalagi memukul, melukai. Ya, jangan. Dijauhkan Tuhan. Sekaya apapun saudara, dapat pangkat apapun saudara, tetap hormat kepada orang tua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali, Paulus mengikatkan lagi ya, apa yang menjadi perintah Musa di dalam 10 perintah Tuhan itu. Di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Kita baca lagi ayat firman Tuhan ini. Ulangan yang ke-5 ayat yang ke-16. Sebagai ayat yang terakhir, saya harap saudara masih tetap di dalam firman Tuhan. 5 ayat yang 16. Kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita bisa lanjut umur, kita mungkin panjang umur, tetapi keadaan rohani kita belum tentu baik. Masalah menghormati orang tua, saya mengatakan bukan hal yang mudah. Ketika ego saudara timbul, pekerjaan menjadi prioritas, keluarga menjadi prioritas, keuangan saudara menjadi prioritas, hati-hati. Kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang, akhir zaman ini banyak orang mementingkan diri sendiri, tidak terkecuali orang dewasa, orang tua, anak-anak, orang muda. Tetapi firman Tuhan minta kepada kita, tetaplah hormat kepada orang tuamu. Ya. Ulangan 27 ayat yang ke-16.
Bahkan ayat yang terakhir, Ulangan 27 ayat yang ke-16. Ini penting buat saudara dan saya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Terbalik ya, bukan dan bapak dan ibunya. Ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Serendah apapun pendidikan orang tuamu, serendah apapun mungkin intelektual orang tuamu, jangan menganggap rendah. Ya, firman Tuhan ini bilang apa? Terkutuklah siapa yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Mumpung orang tuamu masih ada, kesempatan untuk berbakti masih terbuka lebar. Ayo, manfaatkan ini dengan tunduk, hormat dan tunduk, tentunya dengan penuh rasa kasih dan sayang. Hormati orang tuamu tanpa syarat. Artinya, saya hormati nih, tapi minta bagianku dong. Enggak. Tuhan bilang hormati orang tuamu tanpa syarat. Supaya apa? Lanjut umurmu. Dan apa? Baik keadaanmu. Puji Tuhan. Ya. Mau berbakti? Hormatilah orang tuamu. Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup atau kesimpulan, anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tuanya akan menggenapi janji Tuhan. Amsal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat ini ya. Amsal 4 ayat yang pertama dan kedua sebagai ayat-ayat yang penutup. Dengarkanlah hai anak-anak. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat yang ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Sekali lagi, dengarkanlah hai anak-anak, didikan ayahmu, perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Puji Tuhan. Saya rindu sekali lagi sebagai ayat penutup ini kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ini ayat yang penutup. Keluarkan dengan suara yang lantang, hai anak-anak. Ayat yang pertama, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ini janjinya sudah kita ulang-ulang, tetapi kita baca lagi bersama dengan suara kuat. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bukan panjang umur saja, tetapi berbahagia. Berbahagia dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan keluargamu, dengan lingkunganmu, dengan tetanggamu, dengan keluarga besarmu. Berbahagia. Saudara lihat di luar sana, banyak orang-orang memiliki uang yang banyak, tapi mereka tidak berbahagia. Firman Tuhan janji kepada saudara dan saya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Di mana? Di bumi. Artinya ketika saudara dan saya masih hidup, masih bernafas. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua. Saya masih memiliki orang tua, masih hidup walaupun tinggal mama saya. Sebab itu, saya mau kita bersama-sama berdoa.
kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan lewat orang tua kita. Kita mau menghormati ayah dan ibu kita selama mereka masih ada. Ya, kalaupun mereka sudah tidak ada, rawatlah apa yang menjadi kerinduan orang tuamu. Terima kasih firman Tuhan. Sekian, kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa di surga, berterima kasih kami buat firman-Mu. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan orang tua kami, Tuhan, yang sudah mendidik, membesarkan. Bahkan lewat orang tua kami diberkati dengan pendidikan, dengan intelektual, dengan sukacita, amat terlebih dengan pengertian dari dalam firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat didikan orang tua. Terima kasih buat ajaran yang mungkin keras, Tuhan. Tetapi terima kasih kami berbahagia saat ini. Bahkan kami mau menikmati sisa hidup kami di bumi ini bersama Tuhan. Dan kebahagiaan kami ini kami wujudkan dengan hormat kepadamu, Tuhan. Dan kami mau kembalikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, tanamkan di dalam hati kami untuk selalu hormat, memberi hormat kepadamu Tuhan, dan juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri pada ibadah pada hari ini. Kembalikan hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Memberkati kami di rumah, memberkati mata pencarian kami, memberkati dengan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Amat terlebih Engkau memberkati keadaan kami, kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan berpisah. Damai sejahtera Allah memberkati kami. Damai sejahtera Allah melingkupi kami, menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Sampai Maranatha Engkau datang kembali. Kasih setia-Mu, curahan Roh Kudus-Mu menjaga kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami selesaikan ibadah pada hari ini bersama Tuhan. Seraya kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa Tuhan Yesus pada ibadah berikutnya. Haleluya. Terima kasih. Di tempat